Shalom untuk Pak Lukas dan Pak Nino yang terkasih. Saya adalah Hadasa Fangfang yang Bapak telah Bapak promosikannya. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Dan saya mau menjelaskan ini ya. Jadi supaya tidak ada terjadi ini transparan ya, semuanya transparan. Saya akan transparan. Dan sebelum saya transparan ini, saya minta izin, saya berdoa sama Bapak Yahweh tadi pagi, dan Bapak Yahweh mengatakan, kamu harus jelaskan supaya ini adalah untuk mengingat apa yang kau jelaskan itu, nanti mereka akan ingat perkataan apa yang saya katakan ya. Jadi untuk Bapak Lukas yang terkasih dan Pak Nino yang terkasih, saya mengatakan naga itu, saya ini paling anti naga ya. Satan, entah naga biru, entah naga hitam, naga coklat, naga merah, semua naga itu bagaimanapun itu adalah si Satan, lambangnya Satan. Nggak mungkin saya ngomong itu lambangnya Yahweh. Jadi tolong Bapak Lukas dan Bapak Nino yang terkasih, ya, jangan asumsi, jangan mengada-ngada gitu, jangan mencari kesalahan karena takut kehilangan jemaat, dan jangan punya motif negatif. Karena kalau kalian punya motif negatif, saudara mendapat Bapak Yahweh akan menilai itu suatu kejahatan di mata Bapak Yahweh ya. Jadi saya akan jelaskan supaya saya transparan. Saat ini saya benar-benar akan transparan dan tidak akan pakai tidak akan pakai perumpamaan atau apa ya. Transparan, saya akan transparan. Semua kita akan transparan ya. Dan karena penglihatan itu anak saya Elizabeth ya, dan saya itu pun langsung tidak mendapatkan. Besoknya setelah saya berdoa, saya mendapatkan dari Ruah Yahweh Elohim pengertian ini, dan saya sampaikan. Ketika saya mau menyampaikan, sebetulnya nggak mau menyampaikan juga gitu ya. Tetapi karena Roh Yahweh Elohim mendorong saya bagaimanapun untuk jiwa-jiwa itu, jadi saya harus menyampaikan perkara ini ya. Jadi transparan semuanya. Nah, ini naga biru itu yang saya perkatakan itu adalah Satan dan warna biru. Jadi bukan Yahweh, itu salah total, assume ya. Nah, itu jadi naga biru itu, ini terang-terangan ya, itu adalah bagaimana pengajar-pengajar KPI gitu ya, yang mengajarkan yang ini sebentar saudara, nanti bingung ya, sebentar nanti bingung lagi. Jadi naga biru itu namanya naga, Satan tetap Satan ya. Jadi yang saya maksud ini saudara, ini saya mulai dari penglihatan Elizabeth ya, pertama kali dia lihat serafim ya. Serafim itu yang kita dilingkupi oleh sayap-sayap serafim, dan serafim itu adalah melambangkan kita sebagai pelayanan menorah, dan pelangi itu adalah janji daripada Bapa Yahweh ya saudara ya. Nah, kalau domba hitam yang ada cap merah itu ya, itu melambangkan jiwa-jiwa saudara yang dibawa naungan daripada KPI ya, dan tapi mereka ikut ke pelayanan menorah, perjamuan setiap hari gitu ya. Sedangkan domba hitam itu perjamuan satu kali ya. Jadi di bawah naungan pengajar-pengajar KPI, perjamuan setahun sekali yang hanya untuk memperingati kematian Yeshua. Ya, saudara ya, di sini. Dan warna biru ini saudara, itu cuman jadi saya itu diambil saja itu Yeshua, yang tidak mungkin toh kalau naga itu adalah Yahweh. Ya, sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah mengatakan bahwa naga biru adalah Yahweh. Tidak. Naga biru itu melambangkan nanti zaman anti Hamasia ya. Domba hitam ya. Walaupun mereka perjamuan tapi masih di bawah naungan
ya, naungan pengajar-pengajar KPI yang perjamuan setahun sekali yang hanya untuk memperingati kematian Yeshua. Jadi perjamuan itu bukan untuk membersihkan sehingga warnanya putih tapi warnanya hitam, itu lambangnya ya saudara. Jadi itu akan masuk ke zaman anti Hamasia 666, yaitu si naga ini ya. Jadi ini adalah secara spiritual gitu ya, naga biru itu yang dilambangkan. Dan saudara, kesimpulan dari penglihatan ini yaitu di mana kalau jiwa-jiwa masih atau tetap ada di bawah dalam naungan pengajar KPI yang mengajarkan perjamuan setahun sekali yang hanya untuk memperingati kematian Yeshua, walaupun jiwa-jiwa itu minum perjamuan Yeshua setiap hari bersama kita pelayanan menorah, mereka akan tetap masuk ke zaman anti Hamasia, yaitu 666. Dan jangan menyalahkan pelayanan menorah kalau masuk ke zaman anti Hamasia 666. Itu saja sebetulnya, itu message supaya pelayanan menorah tidak disalahkan, untuk supaya nanti kalau mereka masuk itu salahnya sendiri karena mereka tetap yaitu domba hitam ya. Jadi domba hitam itu ya penjelasan daripada penglihatan tersebut ya. Jadi saya cuma mendapatkan, saya nggak punya motif yang apa-apa. Jadi apapun saya clear, transparan semuanya gitu ya. Dan ini ada komen, saya lihat dari barusan tadi, saya lihat ini barusan ya, ada sebaiknya istrinya Pak Roy bertobat terlebih dahulu ya. Sebetulnya yang bertobat adalah saudara sendiri. Saya nggak tahu ini bapak atau ibu atau saudara atau saudari ya. Jadi saudara yang harus bertobat gitu. Bagaimana bisa habis melakukan yang katanya perjamuan kudus tetapi perkataannya melenceng dari daftar Elohim. Yang melenceng itu bukan kita, tapi saudara-saudari sendiri, bapak ibu sendiri yang melenceng ya. Ini saya berani mengatakan ini karena diizinkan oleh Bapak Yahweh untuk mengatakan supaya saudara akan ingat ya. Dan ini saya lanjutkan, dan janganlah ibu mencampuri pelayanan suami. Loh, saya nggak mencampuri, ya kan? Saya malah mendukung pelayanan suami saya, gitu ya. Ibu mengkamiri pelayanan Pak Roy. Oh enggak, ya. Saya benar-benar karena motif saya, motif saya itu bukan motif ini saudara untuk motivasi ambisi gitu ya, untuk menjadi jemaat besar, untuk menjadi terkenal. Nah sekarang nama saya terkenal karena dikenalkan oleh Pak Lukas sama Pak Nino ya, maka dari itu terima kasih, puji Bapak Yahweh ya. Dan ini saya kasih penjelasan kepada nggak tahu bapak atau ibu, saudara atau saudari yang mengatakan seperti ini. Saya katakan besok ya, kalau saudara-saudari, bapak, ibu yang masuk ke zaman anti Hamasia, saya pesan jangan engkau marah sama Pak Roy, jangan engkau marah sama Pak Nino, sama Pak Lukas. Kasihilah dia seperti saat ini engkau mengasihi, engkau membela Pak Lukas sama Pak Nino. Jangan nanti kamu nyalahkan Pak Lukas sama Pak Nino, itu salah kamu sendiri. Itu pesan saya ya. Kalau kalian masuk bersama-sama ke zaman anti Hamasia ya. Dan saya berani mengatakan ini karena Bapak Yahweh mengizinkan saya untuk menjelaskan semuanya ini ya. Kalau kurang jelas nanti bisa call saya gitu ya, atau mengatakan di pelayanan menorah. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.